Cerita Mission 7 November 2020 dengan judul Diselamatkan dari Sumur, dikisahkan oleh Selama Dorairaj dari Belari, India. Selama Dorairaj saat ini berumur 66 tahun. Ia berasal dari desa Belari, kota Bengaluru di India. Saat ia berusia 20 tahun, suami Selama yang berumur 30 tahun menderita sakit perut dan meninggal secara tragis di rumah sakit. Selama ditinggalkan sendirian dengan seorang putra berusia 5 tahun yang bernama Raju di desa asal mereka, yakni Belari yang terletak 300 km di bagian utara dari kota Bengaluru. Kisah menyedihkan, ia melepaskan anting-anting emas, kalung, dan cincin hidungnya dan memberikannya kepada saudara perempuannya. "Aku akan mengunjungi seseorang," katanya. "Jaga anakku Raju sampai aku kembali." Namun Selama tidak berencana untuk kembali. Dia berjalan ke desa tetangga dan melompat ke sumur yang dalam, berharap tenggelam. Namun seseorang datang untuk mengambil air dari sumur dan melihatnya mengambang, tidak sadar di dalam air. Penduduk desa bergegas menyelamatkannya. Seorang pria turun ke dalam sumur dengan menggunakan tali dan mengangkatnya dalam ranjang. Penduduk desa menyalakan api hangat dan mengenakan pakaian kering. Ketika dia bangun, mereka menghujani dia dengan pertanyaan marah. "Kenapa kamu melakukan ini di desa kami?" kata seseorang. "Kamu bisa bunuh diri di desamu sendiri," kata yang lain. Mereka mengenali Selama dan tahu bahwa dia memiliki seorang anak. "Mengapa kamu mencoba bunuh diri ketika kamu memiliki seorang anak?" seseorang berkata. "Jika kamu miskin, setidaknya kamu bisa meminta makanan." Para penduduk desa mengantarnya kembali ke desanya dan ke rumah saudara perempuannya. Selama tidak mau tinggal di desa itu lagi, dia menginginkan kehidupan yang baru. Sebulan kemudian, ia membawa Raju dengan kereta api ke kota Bengaluru. Tetapi dia tidak kenal siapapun di kota itu. Dia tidak memiliki saudara ataupun teman. Di stasiun kereta, orang-orang melihat ibu yang malang itu dan menyuruhnya kembali ke desa. "Kamu masih muda," kata seseorang. "Kamu punya anak kecil," kata yang lain. "Bengaluru bukan tempat yang aman." Selama tidak punya niat untuk kembali. "Aku tidak akan kembali," katanya. "Saya meninggalkan semua orang untuk datang ke sini. Saya tidak ingin kembali." Seseorang pengemudi becak menawarinya tumpangan gratis dan mengantarnya ke sebuah katedral. Selama duduk di depan gedung, menangis dan berdoa kepada para dewa. Di tanah di dekatnya dia melihat kartu pos dengan gambar Yesus. Dia bukan seorang Kristen tetapi dia mengetahui tentang Yesus. "Kamu harus membantuku," katanya kepada kartu pos yang bergambar Yesus itu. Setelah beberapa saat kemudian, seseorang wanita keluar dari katedral itu dan memberikan nasi dan kari kepada Selama dan putranya untuk dimakan. "Kembalilah ke desamu," katanya. "Aku seorang janda, saya punya anak kecil. Tolong beri saya beberapa pekerjaan," jawab Selama. "Banyak orang yang datang kepada kami untuk meminta bantuan. Kami tidak dapat membantu Anda," kata wanita itu. Ketika Selama dan wanita itu berbicara, seorang pejalan kaki berhenti dan bertanya mengapa Selama menangis. Setelah mendengar kisahnya, pejalan kaki mengundang Selama ke rumahnya dan membantunya mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga paruh waktu. Salah seorang yang di rumahnya dia bersihkan adalah pendeta gereja Advent dan mereka dengan cepat menjadi teman. "Apakah kamu tahu membaca dan menulis?" tanya pendeta gereja Advent tersebut. Mengetahui bahwa dia tidak bisa membaca, pendeta tersebut mengajarinya alfabet. Perlahan dia mulai membaca Alkitab dan mulai pergi ke gereja pada hari Sabat. Dan pada akhirnya dia memberikan hatinya kepada Yesus. Setelah pendeta itu pindah ke Mumbai, seorang pendeta lain membantu Selama untuk mencari pekerjaan, yaitu bekerja sebagai penjaga di sekolah Advent hari ke-7 Spencer Road. Dia bekerja di sana selama 34 tahun, pensiun pada tahun 2004. Saya senang, saya datang entah dari mana, dan Tuhan menunjukkan kepada saya kemana saya harus pergi dengan membawa saya ke gerejanya. Saya memuji Tuhan karena Dia telah memberkati saya. Hidup saya baik karena Tuhan. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 di triwulan ini akan membantu membangun gedung baru untuk Gereja Masih Advent hari ke-7 Kanada Pusat.
Terima kasih telah merencanakan persembahan Sabat ke-13 yang murah hati. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Sabat.